warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah, qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. طيب هيا بنا نبدأ دراستنا اليوم بقراءة البسملة معا. بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, kita mulai dari tasrif wazan fi'al sulasi mujarrad. فعل يفعل فعلا ومفعلا فهو فاعل وذاك مفعول أفعل لا تفعل مفعل 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 نصر نصر ينصر نصرا ومنصرا فهو ناصر وذاك منشور انصر لا تنصر منصر منصر منصر. Bab 2, fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun jalasa jalasa yajlisu julusan wa majlasan fahuwa jalisun wa dhaka majlusun ijlis la tajlis majlisun majlisun mijlasun. Bab 3, fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Qara'a qara'a yaqra'u qira'atan wa maqra'an fahuwa qari'un wa dhaka maqru'un iqra' la taqra' maqru'un maqru'un. Bab 4, fa'ila yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun. Fahima fahima yafhamu fahman wa mafhaman fahuwa fahimun wa dhaka mafhumun ifham la tafham mafhamun mafhumun. Fa'ula fa'ula yaf'ulu fu'lan wa maf'alan fahuwa fa'alun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun. Hasuna hasuna yasunu husnan wa masalan fahuwa hasanun uhsun la tahsun mahsanun mahsanun. Bab 6, fa'ila yaf'ilu fu'lanan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun. Hasiba hasiba yasibu husbanan wa masalan fahuwa hasibun ihsib la fahuwa hasibun wa dhaka mahsubun ihsib la tahsib mahsibun mahsibun. Khalas. Berikutnya fi'il sulasi mazid. Fa'ala fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun wa dhaka mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun. Ballagha ballagha yuballighu tablighan tablighatan tablaghan tiblaghan muballaghan fahuwa muballighun wa dhaka muballaghun. Balligh la tuballigh muballaghun muballaghun. Fa'ala fa'ala yufa'ilu mufa'alatan mufa'alan fahuwa mufa'ilun wa dhaka mufa'alun. Fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun. Sa'ada sa'ada yusa'idu musa'adatan wa si'adan wa si'adan fahuwa musa'idun wa dhaka musa'adun. Sa'id la tusa'id musa'adun musa'adun. Af'ala af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fahuwa muf'ilun wa dhaka muf'alun. Af'il la tuf'il muf'alun muf'alun. Akrama akrama yukrim ikraman wa mukraman fahuwa mukrimun wa dhaka mukramun. Akrim la tukrim mukramun mukramun. Tafa'ala tafa'ala tafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa dhaka mutafa'alun. Tafa'al la tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Taba'ada taba'ada yataba'adu taba'udan wa mutaba'adan fahuwa mutaba'idun wa dhaka mutaba'adun. Taba'ad la tataba'ad mutaba'adun mutaba'adun. Tafa'ala tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa dhaka mutafa'alun. Tafa'al la tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Tafakkara tafakkara yatafakkaru tafakkuran wa mutafakkarun fahuwa mutafakkirun wa dhaka mutafakkarun. Tafakkar la tatafakkar mutafakkarun mutafakkarun. Ifta'ala ifta'ala yafta'ilu ifti'alan wa mufta'alan fahuwa mufta'ilun wa dhaka mufta'alun. Ifta'il la tafta'il mufta'alun mufta'alun. Ijtama'a ijtami'u ijtima'an wa mujtama'an fahuwa mujtami'un wa dhaka mujtama'un. Ijtami'a la tajtami'a mujtama'un mujtama'un. Infa'ala infa'ala yanfa'ilu infi'alan wa munfa'alan fahuwa munfa'ilun wa dhaka munfa'alun. Infa'il la tanfa'il munfa'alun munfa'alun. Infasala infasala yanfasilu infisalan wa munfasalan fahuwa munfasilun wa dhaka munfasalun. Infasil la tanfasil munfasalun munfasalun. If'alla if'alla yaf'alu if'ilalan wa muf'alan fahuwa muf'alun wa dhaka muf'alun. If'alla la taf'alla muf'alun muf'alun. Ihmarra
ihmarra yahmarru ihmiraran wa muhmarun fahuwa muhmarun wa dhaka muhmarun ihmarra la tahmarra muhmarrun muhmarrun istaf'ala istaf'ala yastaf'ilu istif'alan mustaf'alan fahuwa mustaf'ilun wa dhaka mustaf'alun istaf'il la tastaf'il mustaf'alun mustaf'alun istafhama istafhama yastafimu istifhaman wa mustafhaman fahuwa mustafimun wa dhaka mustafamun istafhim la tastafhim mustafhamun mustafamun rubai mujarrad fa'lala fa'lala yuf'alilu fa'lalatan wa fi'lalan wa fa'lalan fa hum fa'lilun wa dzaka fa'lalun fa'lil la tufa'lil mufa'lalun mufa'lalun jalbaba jalbaba yujalbibu jalbabatan wa jilbaban wa mujalbaban fa huwa mujalbibun wa dzaka mujalbabun jalbib la tujalbib mujalbabun mujalbabun tafa'alala tafa'alala yatafa'alalu tafa'alulan wa tafa'alalan fa huwa mutafa'lilun wa dzaka mutafa'lalun tafa'lal la tatafa'lal mutafa'lalun mutafa'lalun tadahraja tadahraja tadahraju tadahrujan mutadahrajan fa huwa mutadahrajun wa dzaka mutadahrajun tadahraj la tatadahraj mutadahrajun mutadahrajun Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ayo ikhwah al-ahibba. Pembahasan kita malam hari ini yang pertama adalah khobar mubtada, yang kedua ismu kana wa akhwatuha, lalu khobar inna wa akhwatuha, dan yang terakhir nanti tawabi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari khobar mubtada ya. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa penyebab rofa pada isim itu ada 7 ya. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, ismu kana, khobar inna, dan tawabi. Naat, atof, taukid, badal. Ada 7. Sudah kita bahas fa'il, naibul fa'il, dan mubtada. Dan saat membahas mubtada, kita sampaikan juga bahwa mubtada itu pasti mempunyai khobar. Biasanya mubtada disebutkan sebelum khobar. Jadi mubtadanya dulu baru khobar gitu ya. Nah, secara definitif khobar itu bagaimana sih? Apa definisi khobar? Khobar itu biasanya didefinisikan sebagai pelengkap mubtada gitu ya. Sesuatu yang tanpanya mubtada itu tidak bisa dikatakan mubtada. Kalau dalam bahasa lain khobar itu predikatnya mubtada gitu. Khobar itu kan informasi. Jadi informasi yang menjelaskan mubtada itu apa atau bagaimana, sedang apa. Misalkan ada kata at-thalibu. Ini dijadikan mubtada. Kemudian disusul dengan lafadz at-thalibu qaimun. Qaimun ini sebagai khobar. Informasi tentang si mubtada. Tanpa qaimun, mubtada nggak akan jadi mubtada. Misalkan at-thalibu saja tanpa ada qaimun. Biasanya mubtada itu berupa isim, umumnya ya, berupa isim yang nakiroh. Berupa isim yang nakiroh. Dan memang sebenarnya khobar itu berupa isim yang nakiroh. Harus berupa isim sebenarnya. Tapi nanti ada pembagian-pembagian khobar ya. Ada khobar jumlah, syibul jumlah, dan seterusnya nanti akan kita bahas. Poin pertama yang ingin kita sampaikan bahwa umumnya teman-teman yang namanya khobar itu isim nakiroh. Jadi kalau dirumuskan ya, mubtada khobar itu makrifat disusul nakiroh. At-thalibu qaimun. At-thalibu mubtada, qaimun khobar. At-thalibu ini kan mubtada dia makrifat ya. Qaimun khobar. Nah ini nakiroh. Jadi rumusnya kayak gitu. Meskipun kadang-kadang ada juga khobar yang berupa isim makrifat. Ya, tentu karena ada alasannya ya. Misalkan at-thalibu al-qaimu. At-thalibu al-qaimu ini bisa teman-teman dijadikan mubtada khobar. Cuman sangat jarang ya. Dan
nanti ada faedah-faedah maknanya. Kenapa khobar itu makrifat? Misalkan karena ingin mengatakan hanya gitu. Seperti ayat Allahus Somad itu. Jadi memang apa namanya hanyalah Allah yang menjadi tempat apa sandaran atau bergantung. Allahu as-somadu. Allahu mubtada as-somadu khobar. Ini sama-sama makrifat. Kok bisa jadi mubtada khobar? Karena memang nggak ada halangan sebenarnya antara mubtada dan khobar ini. Misalkan sama-sama makrifat nggak masalah. Selama ada apa namanya faedah tertentu. Baik. Sekarang kita akan membahas taksimul khobar atau pembagian khobar. Yang pertama ada khobar mufrad. Untuk khobar mufrad, ini maksudnya bukan khobar berupa isi mufrad ya. Jangan sampai salah memahami istilah mufrad yang ada di sini. Yang kedua, khobar ghairu mufrad. Khobar mufrad itu adalah khobar yang bukan berupa jumlah dan syibhul jumlah. Kalau khobar ghairu mufrad, itu khobar yang berupa jumlah atau syibhul jumlah, serupa jumlah. Khobar mufrad itu khobar yang biasa kita temukan itu. Misalkan at-talamidu mujtahidun. At at-tilmidu ya afan. At-tilmidu mujtahidun. At-tilmizani mujtahidani. At-talamidu mujtahiduna. Nah, di situ ada contoh at-talamidu mujtahiduna. Kata at-talamidu mujtahiduna ini teman-teman, ini merupakan kalimat yang tersusun dari mubtada khobar. At-talamidu mubtada, mujtahiduna khobar. Khobarnya mufrad atau ghairu mufrad? Khobarnya adalah mufrad. Kenapa mufrad? Karena mujtahiduna bukan jumlah dan sibhul jumlah. Maksud dari mufrad di sini adalah sesuatu yang berdiri sendiri. Kalau jumlah itu kan gabungan kalimat yang membentuk apa namanya kalimat sempurna gitu kan. Kalau sibul jumlah itu kan gabungan kalimat yang menyerupai kalimat sempurna. Kalau mufrad itu sesuatu yang enggak digabung di kalimat yang satu aja di situ. Berdiri sendiri. Mujtahiduna sendiri kan. Meskipun bentuknya bukan isim mufrad. Bisa tasniyah, bisa jamak kayak gitu. Oke. Jadi kalau kita ditanya ya mujtahiduna khobar. Khobar mufrad atau ghair mufrad? Khobar mufrad. Kenapa mufrad? Karena bukan jumlah atau serupa jumlah. Yang kedua khobar ghairu mufrad. Khobar ghairu mufrad bukan mufrad berarti kan gitu. Kalau bukan mufrad artinya dia istilahnya itu murakkab atau tersusun. Terbagi menjadi dua, ada khobar jumlah dan khobar syibhul jumlah. Kita mulai dulu dari jumlah. Nah, sebelum kita ke khobar jumlah, ada ismiyah dan fi'liyah, kita harus ini dulu, memahami istilah-istilah ini ya, apa namanya, jumlah dan syibhul jumlah. Ini kita jelasin dulu. Jumlah dan syibhul jumlah. Apa itu jumlah? Jumlah itu kalimat sempurna. Bisa nanti namanya jumlah fi'liyah, bisa namanya jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah susunannya fi'il dan fa'il. Bisa juga fi'il dan naibul fa'il. Namanya jumlah fi'liyah. Ja'a Zaidun. Ini jumlah fi'liyah. Kalimat sempurna yang diawali fi'il. Nusira Zaidun. Yang kedua jumlah ismiyah yaitu kalimat sempurna yang diawali isim.
Contohnya Zaidun ja'a, Zaidun qaimun. Zaidun ja'a dan Zaidun qaimun ini adalah jumlah ismiyah, yaitu kalimat sempurna yang diawali isim. Susunannya adalah mubtada dan khobar. Itu ya. Baik. Jadi itulah yang dimaksud dengan jumlah. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kalimat sempurna. Jika kalimat sempurna itu diawali fi'il namanya jumlah fi'liyah. Kalau diawali isim namanya jumlah ismiyah. Berikutnya jumlah eh, jumlah syibhul jumlah ya. Syibhul jumlah atau serupa jumlah. Syibhu itu kan menyerupai. Dia menyerupai jumlah dari segi sama-sama tersusun. Ya. Tapi bukan jumlah, karena secara makna dia belum sempurna. Syibhul jumlah ini ada dua. Yang pertama disebut dengan jar majrur. Yang kedua disebut dengan dorof. Itu, atau dorof madruf. Untuk jar majrur saya kira teman-teman sudah sering dengar ya. Jar itu maksudnya adalah huruf jar. Misalkan ada kalimat fi. Untuk majrur itu adalah isim yang dimasuki oleh huruf jar tersebut. Misalkan fil madrasati. Fi adalah jar. Untuk penulisannya bisa seperti ini atau ada alifnya ya. Jarun atau jarrun wa majrurun. Fi itu namanya jar, al madrasati namanya majrur. Yang kedua dorof atau dorof madruf. Contohnya amamal madrasati. Nah, amamal dorof al madrasati madruf atau mudhof ilaih. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan syibhul jumlah. Nah, sekarang kita kembali ke pembagian khobar. Yang pertama khobar jumlah. Khobar jumlah ada dua, teman-teman, yaitu khobar jumlah fi'liyah dan khobar jumlah ismiyah. Khobar jumlah fi'liyah itu adalah khobar yang diawali fi'il. Contohnya at-talamidu yarji'una. At-talamidu mubtada, yarji'una ini khobar. Ya, yarji'una ini khobar. Karena apa dia disebut fi'liyah ya? Karena tersusun dari fi'il fa'il. Yarji'una fi'il, fa'ilnya adalah wawu. Gitu. Jadi segitu khobarnya, yarji'una itu. Contoh lain. At-talamidu yarji'u abuhum. Nah, at-talamidu yarji'u abuhum. Murid-murid itu yarji'u kembali abuhum ayah mereka. Jadi lafadz at-talamidu ini mubtada. Nah, khobarnya segini. Yarji'u abuhum. Ini khobar jumlah fi'aliyah. Yarji'u sebagai fi'il, abu sebagai fa'il. Nah, fi'il dan fa'il membentuk jumlah fi'liyah menjadi khobarnya at-talamidu. Berikutnya khobar jumlah isminya, yaitu khobar yang didahului isim. Contohnya at-talamidu fasluhum nadhifun. At-talamidu mubtada, fasluhum nadhifun segini adalah khobar mubtada. Berbentuk jumlah ismiyah. Karena faslu sebagai mubtada, nadhifun sebagai khobar. At-talam itu mubtada. Khobarnya fasluhum nadhif segitu. Fasluhum nadhif ini adalah khobar jumlah ismiyah karena tersusun dari mubtada dan khobar. Oke. Perlu dicatat
bahwa kalau khobar itu berupa jumlah, nanti harus ada yang namanya robit. Robit itu adalah domir yang menyambung khobar tersebut, khobar jumlah tersebut dengan mubtada. Misalkan huwa atau hiya. Ya, domir-domir itulah teman-teman ya. Ya harus huwa, ya tergantung mubtadanya. Gitu. Mubtadanya mudzakkar mufrad, mudzakkar musanna atau mudzakkar jama' atau tasniyah atau muannas, tergantung. Antum lihat tadi, at-talamidu yarji'una. Di situ ada robit. Apa itu? Yaitu domir waw. Domir waw itu adalah fa'il dari yarji'una sekaligus menjadi robit penghubung antara khobar jumlah fi'liyah dengan mubtada'nya, yaitu at-talamidu. Di contoh at-talamidu fasluhum nadif, robitnya adalah hum. Gitu. Robit ini bisa berupa domir mutasil, domir munfasil, domir baris, atau domir mustatir, menyesuaikan kalimatnya. Berikutnya syibhul jumlah. Yang pertama jar majrur. Contohnya at-talamidu fil fasli. At-talamidu mubtada, fil fasli khobar. Khobar jar majrur adalah khobar yang didahului huruf jar. Semudah itu ya, fil fasli. At-talamidu dakhilal fasli. At-talamidu ini mubtada, dakhilal fasli. Kenapa enggak kita baca dakhilul fasli aja? Kenapa dakhila? Karena dia secara makna menunjukkan keterangan tempat. Dakhilal fasli jadi khobar berbentuk dorof dan madruf. Kalau kita harokati dengan dakhilu, kan khobar rofa ya. Ya memang khobar rofa gitu. Cuman kalau dia dorof ya nanti rofaknya itu dikira-kirakan gitu aja. Jadi dakhila ini, kalau misalkan kita baca dakhilul fasli, itu nanti maknanya rusak. Rusaknya gimana? At-talamidus, para siswa atau murid-murid, dakhilul fasli, itu adalah bagian dalam kelas. Murid-murid itu adalah bagian dalam kelas. Atau dalamnya kelas. Padahal murid-murid itu kan manusia ya kan. Bukan bagian dalam kelas. Murid-murid itu kan insan yang ya hayawanun natik itu. Hewan yang bisa berpikir, yang bisa berbicara. Bukan bagian dalam kelas yang merupakan benda-benda. Jadi kalau kita harokati dakhil fasli, maknanya jadi rusak. Sehingga yang pas adalah dakhil fasli. Berada di dalam kelas gitu. Baik teman-teman, itu tadi penyebab rofa yang keempat setelah mubtada. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar mubtada. Sebelum kita lanjutkan, apakah ada yang ditanyakan? Tanya Ustadz, Silakan, akhi. kalau dakhilal itu berarti itu teh pasti apa pasti jabar Ustadz atau fathah? Dakhilah pasti fathah gitu. Ya, Pasti. Maksud antum apakah pasti gitu ya? ya apakah pasti? Atau bisa berubah-berubah? Oke. Pertanyaan yang bagus. Dalam pembahasan dorof, itu ada istilahnya dorof yang mutasorrif dan dorof yang goiru mutasorrif. Mutasorrif dan goiru mutasorrif. Mutasorrif itu berubah, goiru mutasorrif itu tidak berubah. Maksudnya gimana? Ini berkaitan dengan pertanyaan akhi tadi. Kalau apa namanya mutasorrif bisa berubah, itu artinya dia bisa jadi dorof, juga bisa menjadi selain dorof. Contohnya dakhila ini. Dakhila itu teman-teman, eh, ya bisa misalkan dijadikan mubtada kayak gitu menjadi eh, dakhilu kayak itu bisa sepanjang maknanya cocok.
Jadi kayak lafadz dakhila, kemudian lafadz kharija di luar ya, itu kan bisa jadi khariju. Misalkan dakhilul fasli nadhifun. Dalamnya kelas itu bersih. Dakhilul fasli bacanya. Karena kedudukannya sekarang jadi mubtada. Dan cocoknya dia rofa kan, jadi mubtada kan rofa ya. Nadhifun khobar. Itu namanya dhorof yang mutasharrif. Ada dhorof yang apa namanya ghairu mutasharrif. Mau sampai kapanpun dia akan selalu jadi dhorof. Contohnya apa? Misalkan eh, al-ana. Nah, itu. Al-ana atau misalkan ida. Itu selamanya akan berkedudukan sebagai dhorof. Untuk contoh-contoh yang lebih banyak, teman-teman nanti bisa apa namanya membaca-baca kitab yang panjang ya, semacam Jami'ud Durus dan lain sebagainya. Kalau jurumiyah nggak ada, belum dijelaskan masalah dhorof mutasharrif dan ghairu mutasharrif ini. Jadi begitu akhi, kalau konteksnya pertanyaan antum apakah dakhilah suatu saat bisa berubah jadi dakhilu dakhili, bisa menyesuaikan kedudukannya karena dia dhorof yang mutasharrif. Gitu akhi. Oh iya. Kalau untuk yang ghairu muntasorif ada ciri-cirinya nggak Ustaz? Iya, ghairu mutasharrif itu sebenarnya ada sih. Nanti teman-teman lihat aja ya di kitab-kitab yang mutawalat. Kurang lebih kalau kalau apa namanya cirinya itu biasanya dia bentuknya itu ini teman-teman ya nggak bisa ditasrif. Sepengamatan saya itu kayak misalkan al-ana, al-ana kan sampai kapanpun tetap al-ana gitu kan, nggak bisa berubah. Kalau kayak dakhila kharija itu kan bisa bisa berubah, bisa berubah jadi apa namanya kayak tasniyah jamak itu kan bisa. Dakhilani dakhiluna kan bisa. Seperti kata al-yaum misalkan hari ini. Al-yaum itu kan apa namanya mutasharrif bisa berubah. Berarti dia mutasharrif ya kan bisa al-yaumani al-ayyamu bisa berubah. Nah, pengamatan saya kayak gitu, akhi. Jadi kalau dia itu bisa ditasrif, bisa dirubah dalam artian tasrif itu nggak harus ke samping ke bawah itu nggak ya. Ya ditasniahkan, dijamakkan juga tasrif. Itu merupakan yang mutasharrif sepengamatan saya. Tapi kalau yang modelnya kayak al-ana, kemudian ida, kemudian ma'a ya, itu setahu saya ya itu tadi ghairu mutasharrif, nggak berubah. Dia kayak tetap aja jadi dzaraf gitu. Kalau nggak dorof zaman ya dorof makan. Menyesuaikan kalimatnya. Idan juga termasuk ya idan. Idan sama ida itu hampir sama, akhi. Oh hampir sama. Nanti ada khilaf dalam masalah penulisannya. Itu aja sih. Ada yang apa nulisnya ida, ada yang nulisnya idan. Terus idan sendiri tertulis dengan nun atau tanwin. Nah, kayak gitu. Ada pembahasan yang cukup panjang. Debatable lah masalah itu di antara ulama. Ada yang berpendapat A, ada yang berpendapat B. Kayak amama, waro'a. Nah itu ya, ya sampai kapanpun dia akan dorof gitu teman-teman. Jadi teman-teman cari aja kata-kata atau kalimat-kalimat yang selalu dorof. Kata-kata yang selalu dorof itu bisa dipastikan kalau dia adalah ghairu mutasharrif gitu. Dan seingat saya, kalimat-kalimat yang disebutkan di kitab Jurumiyah itu ya, itu kayaknya ghairu mutasharrif. Entah itu kebanyakan atau semuanya ya. Tapi kalimat-kalimat yang disebutkan itu rata-rata. Karena kalau satu persatu saya nggak hafal ya. Itu rata-rata guru mutasharrif. Seperti amama, waro'a, hiza'a, ba'da, qobla, dan seterusnya itu.
Baik, mungkin itu aja, akhi. Sekarang kita lanjutkan ke penyebab rofa yang kelima. Penyebab rofa yang kelima. Untuk memahami marfu'atul asma atau alasan isim dibaca rofa yang kelima, modal utamanya adalah memahami mubtada khobar. Karena apa? Karena marfu'atul asma yang kelima dan keenam ini sebenarnya adalah mubtada dan khobar yang dimasuki oleh kalimah lain. Nah, kalimah lain inilah yang nanti yang ada yang merofakkan dan menasobkan gitu. Satunya rofa, satunya nasob. Nah, yang rofa itulah nanti menjadi marfu'atul asma. Yang nasob menjadi mansubatul asma. Ismu kana dan saudara-saudaranya ada kana, bata, soro, laisa, asbaha, amsa. Untuk amsa itu kurang alif bengkok ya. Amsa panjang. Merofakkan isim, tarfa'ul isma, yang aslinya adalah mubtada, dan tansibul khobar, menasobkan khobar yang asalnya khobar mubtada. Contohnya kanal matoru ghaziran. Karena ada al-matoru hujan, ghaziran deras. Asalnya al-aslu al-matoru ghazirun. Al-matoru ghazirun. Al-matoru mubtada, ghazirun khobar. Kana wa akhwatuha itu hanya bisa masuk jumlah ismiyah. Hanya bisa masuk mubtada khobar. Mubtadanya jadi isim kana, dirofakkan oleh kana. Khobar mubtada menjadi khobar kana, dinasobkan oleh kana. Al-matoru rofa, ghaziran, nasob. Secara susunan kayak gitu biasanya teman-teman ya. Kana isim khobar. Biasanya. Yang nggak biasa adalah satu, ya yang nggak biasa ya. Kana khobar isim. Ada lagi yang kedua, yang apa namanya jarang ya, yaitu khobar dulu, kana baru isim. Yang jelas, isim kana nggak bisa mendahului kana. Tapi kalau khobar kana itu lebih fleksibel. Bisa mendahului isimnya kana, bahkan kadang-kadang bisa mendahului kana itu sendiri dalam beberapa contoh gitu. Kalau ini kan masih apa namanya lil mubtadiin teman-teman ya, bagi pemula. Jadi kita bahas kaidah-kaidah umumnya dulu. Tapi itu tadi kadang-kadang, nah, biar jadi catatan antum gitu loh ketika nanti misalkan praktik menemukan ini ada kana tapi setelahnya misalkan langsung jar majrur. Ini gimana itu nanti? Kana disusul jar majrur baru ada isim. Isimnya ada kemungkinan dibaca rofa. Misalkan kalimatnya gini. Kana fis sobahi al-matoru. Ini nggak ada harokatnya ya. Kana fis sobahi al-matoru. Antum bayangin nggak ada harokatnya. Dalam kasus seperti ini, ya, kana khobar baru isim. Khobarnya itu fis sobahi di pagi hari, al-matoru itu isimnya kana. Kayak gitu. Jadi susunannya kadang-kadang kebalik. Bahkan itu tadi kadang-kadang juga khobarnya yang mendahului kana. Misalkan musliman kana ar-rajulu au kafiran. Musliman kana ar-rajulu au kafiran. Musliman ini isim yang dibaca nasab sebelum kana. Jadi apa ini tiba-tiba isim yang dibaca nasab sebelum kana? Nah, ini jadi khobar. Khobarnya kana. Ar-rajulu jadi isimnya kana. Au kafiron itu nanti diatofkan kepada musliman. Seperti itu.
Untuk bentuk khobar kana itu sama dengan bentuk khobar mubtada. Ada khobar mufrad, ghairu mufrad jumlah, syukul jumlah, ya lengkap khobar kana itu. Kalau di sini ghaziron berarti ini kan khobar mufrad berupa isim mufrad. Bata. Bata maknanya ini apa namanya? Menjadi. Menjadi tapi di malam hari gitu. Apa namanya? Menyifati soirurohnya atau menjadinya itu pada malam hari. Kemudian soro, soro maknanya menjadi. Kalau soro itu umum teman-teman, nggak ada waktu tertentunya. Laisa tidak ada, asbaha menjadi ini pada waktu pagi, amsa pada waktu sore. Menjadi tapi dinisbatkan ke waktu sore gitu. Baik. Dan yang perlu diketahui juga bahwa kana wa akhwatuha semuanya kalimah fiil. Kalimah fiil, fiil madi. Teman-teman ya. Kana batasoro ila akhirih itu semuanya fiil madi. Dan mayoritas bisa ditasrif. Mayoritas. Kana yakunu kaunan fahuwa kainun. Nah, tasrif-tasrifnya kana wa akhwatuha itu nanti juga bisa beramal. Misalkan ada masdar kaun. Kana yakunu kaunan ya. Kaun, misalkan kaunuhu musliman. Nah, musliman ini dinasobkan. Kenapa? Karena jadi khobarnya kaun. Di kaun ini meskipun masdarnya kana, dia tetap beramal. Punya isim dan khobar. Baik, itu tadi isim kana dan saudara-saudaranya. Ada yang ditanyakan atau tidak? Baik, saya lanjutkan. Khobar inna dan saudara-saudaranya. Inna anna ka anna lakinna la'alla laita. Atau laita la'alla. Inna sesungguhnya, anna sesungguhnya. Faedahnya taukid. Ka'anna seakan-akan. Faedahnya tasbih. Taukid menguatkan, tasbih menyerupakan. Lakinna maknanya tetapi. Akan tetapi. Faedahnya istidrok. Istidrok itu menyusulkan pembicaraan. Ada pembicaraan disusuli oleh pembicaraan lain. Laita maknanya andaikan. Ini faedahnya tamanni. Mengandaikan. La'alla faedahnya taroji mengharapkan. Inna anna ka'anna lakinna laita la'ala semuanya kalimah huruf. Kalimah huruf yang menyerupai fiil gitu ya. Jadi kalau di apa namanya i'rab kalimah itu inna wa akhwatuha itu harfun musyabbahun bil fi'li. Kenapa musyabbah bil fi'li? Karena dia beramal menasobkan dan merofakkan sebagaimana fi'il menasobkan dan juga merofakkan. Maka dari itu, inna wa akhwatuha itu kadang-kadang bisa bersambung dengan nun wikoyah. Ketika bersambung domir ya atau nun itu. Domir ya atau na ya. Ini innani, ani annani. Bisa bersambung dengan nun wikoyah. Karena itu tadi musyabah bil fi'li. Untuk amalnya adalah menasobkan isim yang asalnya mubtada, tansibul isma yang aslinya mubtada dan tarfa'ul khobar yang aslinya adalah khobar mubtada. Innal matara sesungguhnya hujan itu ghazirun. Ini harusnya ghazirun teman-teman ya. Salah harokat. Asalnya al mataru ghazirun. Al mataru mubtada ghazirun khobar. Seperti itu. Untuk anna ka anna lakina la laita la'ala contoh-contohnya bisa dikembangkan sendiri ya. Yang jelas ada mubtada khobar tinggal dimasuki huruf-huruf itu tadi. Kemudian kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha ini disebut dengan al-awamilun nawasikh.
amil-amil yang nawasih. Nawasih itu apa? Mengganti atau ya kan ada nasikh mansukh itu ya, menghapus atau mengganti hukum yang sudah ada dengan hukum yang baru. Al-awamil, faktor-faktor, ngamil-amil, an-nawasikh yang menghapus hukum mubtada khobar, mubtada rofa, khobar rofa, ini dihapus menjadi isim kana rofa, khobar kana nasob. Isim inna nasob, khobar inna rofa. Seperti itu, makanya disebut dengan an-nawasikh. Taib. Berikutnya, tawabi'. Oh iya, ada yang ditanyakan nggak teman-teman? Silakan. Baik. Pembahasan terakhir hari ini adalah tawabi'. Tawabi' itu jamaknya tabi'ah ya. Tabi'ah. Tabi'atun tawabi'u. Tabi'atun itu berarti kan pengikut satu ya. Kalau tawabi'u berarti banyak pengikut. Tawabi adalah isim yang i'rabnya mengikuti kalimah sebelumnya. Jadi karena i'rabnya mengikuti kalimah sebelumnya, maka disebut dengan tawabi. Tabi'ah, tawabi. Tabi'ah atau tawabi ini ada 4 teman-teman. Al-awwal disebut dengan na'at. Na'tun pengucapannya ya. Na'tun. Sifat. Maknanya na'at itu sifat. Istilah lain dari na'tun, na'at adalah sifatun sifat. Na'at ini mengikuti yang namanya man'ud. 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 Sebagaimana sifat mengikuti mausuf. Ini beda istilah aja tapi maksudnya sama. Kemudian yang kedua atof. Atof atau menyambungkan kata ya. Yang mengikuti namanya maktuf. Maktufun. Yang diikuti namanya maktufun alaih. Maktufun alaih. Yang ketiga taukid. Atau disebut juga dengan muakkid. Penguat. Taukid atau muakkid mengikuti muakkad. Muakkadun. Muakkidun, muakkadun. Taukid mengikuti muakkad. Dan yang terakhir badalun, badal, pengganti. Mengikuti mubdal minhu. Mubdal minhu, mubdalun minhu. Nah, istilah-istilah ini antum harus di luar kepala. Maktun, man'utun, maktuf, maktufun alaih, taukidun, muakkadun, badalun, mubdal minhu. Contoh naat. Zaidun al-jamilu talibun. Nah, di situ sebenarnya kalimat awalnya itu teman-teman Zaidun talibun. Ini awalnya. Al-Jamil. Zaidun ini mubtada, talibun rofa. Rofa apa khobar ya? Obar. Sama-sama rofa. Kemudian mungkin karena masih terlalu umum gitu ya. Zaid itu seorang siswa. Tapi ternyata ada banyak Zaid di situ. Ada Zaid yang ganteng, Zaid yang pertengahan, yang kurang ganteng gitu ya. Nah, makanya kemudian diperjelas, ditaksis di situ, dikasih dengan sifat Al-Jamil. Zaidun al-Jamil. Zaid yang ganteng itu loh, talibun. Itu. Konsep umumnya naat itu adalah harus sama-sama makrifat, sama-sama mudakar, sama-sama mufrad tasnya jamaknya, sama-sama apa yang terakhir, yang kurang apa? Makrifat nakiro, mudakar muannas, mufrad tasnya jamak, kurang satu lagi apa? I'rabnya ya, rafa, nasab,
jarnya. Itu 4 hal itu harus sama. 4 dari 10. Zaidun al-jamilu. I'rabnya sama-sama rafa. Rafa. Ma'rifat dan nakirahnya dia sama-sama ma'rifat. Kalau Zaid ini isim ngalam, al-jamil itu isim yang diawali al. Sama-sama mudzakkar. Kemudian sama-sama mufrad, sama-sama isim mufrad. Jadi cocok 4 hal ini. Kayak gitu. Kenapa nggak tolibun aja yang jadi naat? Ya, jelas nggak cocok. Tolibun kan nakiroh. Udah beda. Dari satu, apa namanya, dari satu segi. Baik, itu yang pertama. Antum misalkan pengen menyifati tolibunnya, ya bisa. Tapi nanti tolibun jamilun gitu. Bukan al-jamilu lagi. Karena menyesuaikan nakirohnya tolibun. Kemudian yang kedua atof. Oh iya, tadi al-jamilu naat ya. Man'utnya yang diikuti adalah zaitun. Zaitun. Kayak gitu. Umumnya antara naat sama man'ut itu nggak terpisah. Jadi langsung gitu. Man'ut terus naat umumnya. Ya jarang sekali sih. Sangat jarang. Ada man'ut terpisah baru naat itu sangat jarang. Yang kedua atof. Maktuf mengikuti maktuf alaih. Zaidun wa aliyun talibani. Aslinya ini tuh Zaidun talibun juga. Terus Ali datang. Statusnya Ali juga sama, dia sebagai talib. Nah, makanya dia disambung dengan wawu Zaidun wa Aliyun. Taliban. Nah, karena dua mubtada khobar ini harus sama teman-teman ya. Nah, Zaidun ini kan mubtada ya. Terus apa namanya dia diatofi oleh Aliyun. Berarti kan tasniah di situ. Dua orang maksud saya. Maka khobarnya juga harus menyesuaikan dua orang. Jadilah dia talibani. Karena melihat mubtada dari segi maknanya. Maknanya kan dua orang Zaid sama Ali. Andaikan jamak ya. Misalkan Zaidun wa Aliyun wa Khalidun menjadi talibuna atau Talibuna. tulabun. Ngaliyun ini menjadi ma'tuf. Zaidun ma'tufun alaih. Alaih. Oke. Yang ketiga, taukid. Zaidun nafsuhu talibun. Ada apa namanya Zaid, Khalid, Muhammad. Orang-orang pada bertanya, ini yang talib siapa ini? Zaid ya nafsuhu. Pertanyaan pertama dijawab Zaidun talibun. Zaid yang talib Zaid. Tapi masih ada yang ragu-ragu. Bahkan ada yang ingkar misalkan. Karena ada yang ragu-ragu, bahkan ada yang ingkar, maka perlu ditaukidi gitu. Ditaukidi dengan apa? Banyak metode atau thariqah untuk taukid. Ya, salah satunya dengan ini. Nafsu. Dengan kalimat nafsu ini nanti disebut dengan taukid maknawi ya, dengan menggunakan lafaz tertentu. Zaidun nafsuhu ya Zaid, ya dirinya Zaid saja yang talib gitu. Baik. Jadi bacanya nafsu bukan nafsa atau nafsi. Nafsuhu. Jadi nafsu ini taukid, Zaidun muakkad. Yang terakhir badal, Zaidun akhu Zainaba talibun. Badal pengganti atau penjelas. Aslinya Zaidun talibun aslinya. Kemudian ada orang yang masih apa namanya kurang jelas gitulah. Zaid yang mana? Zaidun akhu Zainaba. Zaid yaitu saudara laki-lakinya Zainab. Itu talibun. Ba'at. Itu namanya ba'at mingkul loh Ustaz. Enggak.
Ini kul min kul istilahnya malah. Oh, iya. Untuk kayak pembagian-pembagiannya di sini kan belum ada ya. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya akan kita kasih penjelasan lebih ya. Insya Allah di pertemuan terakhir nanti. Materinya kan sedikit nih pertemuan terakhir ya. Taib. Jadi aku dibaca rofa, nggak boleh akho atau akhi. Aku rofa ditandai dengan wawu karena dia asmaul khamsah. Kenapa rofa? Karena badal dari zaidun. Karena batal dari zaitun. Di zaid, yaitu. Biasanya kalau di Indonesia kan itu yaitu. Itu saudaranya Yaitu Zainab. saudara laki-lakinya Zainab itu seorang siswa. Nah, perlu difahami bahwa tawabi ini i'rabnya mengikuti matbu'nya. Matbu itu yang diikuti. Jadi misalkan Zaidun menjadi Zaidan ya semuanya berubah jadi Al-Jamila, Aliyan, Nafsahu, Akho. Kalau Zaidin berubah jadi Al-Jamili, Aliyan, Nafsi, Akhi. Karena konsepnya itu tadi mengikuti kata sebelumnya. Makanya nanti di pertemuan berikutnya tawabi juga muncul lagi. Nah, ini ada tawabi. Di cer nanti ada tawabi lagi. Taib, itu tadi teman-teman. Pembahasan hari ini, apakah ada yang ditanyakan? Ya Ustadz, mau Ya, tanya silakan. yang di contoh Zaidun aku Zainaba Tolibun itu Hmm, yang mubdal minhunya Zaid ya Ustadz? betul. Oh, yang aku Zainabnya badalnya. Kalau secara makna aku Zainab. Kalau secara lafat, akunya saja. Yang jadi Oh, badal itu. Akunya saja. nah, ya, syukran Ustadz. Afan. Zaid. Yang lain? Cukup ya? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita lanjut besok di jam yang sama dengan pembahasan mansubatul asma. Insyaallah kita bahas setengahnya besok ya. Inilah yang bagian kanan insyaallah. Ini mafa'il aja kan ada 5 ini. Mafa'il, hal, tamyiz, mustas. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Semoga berkah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.